Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, ada saya, Muhammad Rifki Maulana, Failatul Husnia, Tanti Naflah Faradila, dan Sugeng Farizal Ramadona Hadi Sanati Fardo Lillahi Ta'ala akan menjelaskan tentang measurement atau pengukuran. Oke, baik, langsung saja kita ke materi. Nah, kalau pada bab 8 kemarin kita sudah belajar tentang bentuk atau geometri. Nah, sekarang di bab 9 kita akan belajar tentang measurement atau pengukuran. Nah, di dalam key point sudah dijelaskan bahwa pengukuran adalah cara menetapkan angka untuk secara ringkas mengabarkan sifat-sifat objek yang berbeda. Jadi kayak misalkan berapa tinggi badanmu, berapa panjang pohon itu, berapa jarak rumahmu ke rumah Tia. Nah, itu yang dinamakan dengan pengukuran. Menurut Hen, kita itu dapat menghitung kayak misalkan batu, domba, manusia. Tetapi, kita tidak dapat menghitung panjang, berat, atau waktu. Nah, untuk itu kita harus mendiskretkan mereka, membaginya menjadi potongan-potongan yang kemudian dapat dihitung. Misalkan kayak panjang, berat, dan waktu dapat dihitung hanya karena dapat dibagi dalam kuanta, yang kemudian dapat dihitung. Dickson telah menyoroti karya Piaget pada pengukuran, dan terdapat dua operasi dasar yang menjadi dasar proses pengukuran. Ada konservasi dan transivitas. Nah, konservasi ini dapat digambarkan sebagai pembentukan konsep sedemikian rupa sehingga hal-hal yang tidak perlu atau yang tidak relevan mulai diabaikan. Nah, maksudnya itu misalkan kita mengukur tinggi badan seseorang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, hal tersebut itu tidak ada kaitannya dengan ukuran orang tersebut. Paham nggak? Jadi, kita mengukur tinggi badan seseorang dari atas ke bawah atau dari atas ke bawah itu tidak ada pengaruhnya. Nah, maka dari itu hal-hal yang tidak relevan seperti itu mulai diabaikan. Jadi kita bebas mengukur tinggi badan seseorang dari mana saja, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan konservasi. Selanjutnya yaitu transitivitas. Transitivitas merupakan gagasan bahwa jika kita mengukur properti dari satu objek menggunakan beberapa instrumen, maka kita menggunakan instrumen yang sama untuk mengukur properti yang sama di objek lain. Maka kita dapat menyimpulkan hubungan dari properti antara objek pertama dan kedua. Nah, untuk ilustrasinya pada gambar 9.1 ini. Nah, di sini diberi penjelasan bahwa jika waktu untuk atlet 1 adalah begitu banyak menit dan detik, dan waktu untuk atlet 2 adalah jumlah menit dan detik yang sama, maka kita dapat mengatakan bahwa waktu untuk atlet 1 sama dengan untuk atlet 2. Nah, jadi di sini dimaksud dengan alat pembanding yaitu atlet 1 dan atlet 2. Nah, sedangkan instrumen yang sama yaitu alat yang digunakan untuk mengukur atlet tersebut. Seperti itu. Di dalam keynote di halaman 142 telah disinggung soal proses diskritisasi. Nah, maksud dari proses diskritisasi yaitu memahami tidak hanya penggunaan unit yang sesuai untuk hak-hak tertentu, tetapi juga mengapa pengukuran merupakan proses perkiraan. Nah, Dickson juga menyoroti gagasan bahwa pengukuran adalah proses perkiraan. Dan ini juga tersirat di dalam kutipan pertama dari Hen, bahwa pengukuran itu memberikan perkiraan yang wajar
untuk perilaku benda-benda alami. Nah, mengapa kok pengukuran itu perlu perkiraan? Nah, di sini penulis telah mengemukakan bahwa waktu untuk dua atlet tidak akan sama. Hanya angka-angka yang telah mereka tentukan dibatasi oleh ukuran unit pada stopwatch yang kebetulan sama. Nah, oleh karena itu, saat penulis mengukur properti, penulis juga perlu mempertimbangkan perkiraan-perkiraan ukuran yang telah dia peroleh, seperti itu. Nah, pada keynote halaman 142 yang bawah sendiri, penulis telah menyebutkan bahwa mengidentifikasi proses yang terlibat dalam pengukuran memberikan wawasan tentang apa yang perlu kita ajarkan dalam topik. Nah, untuk itu, pada gambar 9,2, penulis telah menjelaskan tentang konsep dan proses yang terlibat dalam pengukuran. Yang pertama yaitu konsep diskretisasi, kemudian prosesnya membandingkan benda-benda. Yang kedua konservasi, terus prosesnya gabungan atau rangkaian unit. Yang ketiga transitivitas, prosesnya menetapkan angka ke sifat-sifat. Yang keempat konsep perkiraan sifat dan prosesnya penggunaan instrumen pengukur. Dan yang terakhir konsepnya pengukuran dan prosesnya estimasi. Baik, selanjutnya adalah mengukur sifat yang berbeda. Dalam memeriksa apa yang dimaksud dengan pengukuran, kita perlu membahas secara detail dua proses. Yang pertama, pengukuran sistem unit, dan yang kedua, penggunaan alat ukur. Kemudian Dixon membuat perbedaan antara pengukuran ruang fisik yang mudah dirasakan seperti panjang, luas, volume, sudut, dan yang kurang bisa dirasakan seperti massa, berat, waktu, suhu, dan uap. Selanjutnya kita akan mulai pada panjang. Panjang didefinisikan sebagai jarak antara dua titik. Contohnya, untuk mengetahui panjang kayu ini, kita bisa melihat jarak antara titik sini sampai titik sini. Dalam ulasan sejarah, banyak sekali satuan panjang didasarkan pada bagian-bagian tubuh. Misalnya jari, jengkal, kaki, langkah, dan hasta. Ada dua masalah di sini. Yang pertama, satuan panjang akan berbeda dari orang ke orang karena tubuh mereka bervariasi. Dan yang kedua, langkah-langkahnya tidak bisa dibandingkan karena tidak mungkin untuk membandingkan satu sama lain. Akhirnya terjadi standarisasi panjang pada abad ke-14, yaitu halaman besi raja mengandung 3 kaki dan tiap kakinya itu dianggap sebagai 12 inci dan 3 butir berkeley kering memuat 1 inci. Kemudian pada era modern dikenal meteran. Meteran adalah dasar untuk sistem metrik pengukuran panjang. Contoh bisa kita lihat pada gambar 9-3. Dari penggaris 10 cm, 1 cm-nya menjadi 1/100 meter. Yang kemudian dibagi lagi menjadi milimeter, itu 1 mm menjadi 1/100 meter. Untuk jarak yang lebih jauh, kita bisa menggunakan pita pengukur yang memiliki cara kerja yang sama dengan penggaris. Atau kita bisa juga menggunakan roda berguling seperti gambar 9.4. Roda berguling ini biasanya digunakan untuk mengukur jarak tempuh mobil. Selanjutnya, area dan volume. Area bisa disebut juga dengan luas. Area mengukur jumlah permukaan yang dicangkup oleh suatu objek. Area ini juga disebut dengan bentuk 2 dimensi. Contoh, area persegi panjang adalah panjang dasar kali panjang tinggi. Sedangkan volume mengukur jumlah ruang yang ditempati suatu objek dan disebut dengan bentuk 3 dimensi. Contoh, volume kubus adalah panjang alas kali panjang lebar dan dikali panjang tinggi. Satuan panjang adalah meter, tapi dalam area satuannya menjadi meter persegi.
karena membutuhkan 2 satuan panjang untuk dikalikan, dan volume menjadi meter kubik karena membutuhkan 3 satuan panjang untuk dikalikan. Untuk mengukur area dan volume, kita bisa menggunakan rumus. Dan untuk mengukur area, kita bisa juga menggunakan planimeter. Sedangkan untuk mengukur objek 3 dimensi yang tidak beraturan, kita bisa menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, sudut. Di masa lalu, astronomi Babels-Olmers menggunakan ukuran sudut berdasarkan lingkaran yang dibagi 12 interval. Masing-masingnya 30 derajat. Inilah yang menjadi satuan lingkaran 360 derajat. Alat ukur sudut yang paling sering kita gunakan adalah busur derajat. Untuk mengukur sudut, kami menempatkan pusat garis dasar busur derajat pada titik sudut. Kemudian, kita dapat menyelaraskan antara satu sisi sudut dengan salah satu titik nol busur derajat, atau kita dapat membaca posisi dari masing-masing sisi pada skala. Selanjutnya kita akan membahas tentang massa dan berat. Titik kunci untuk mempertimbangkannya yaitu konsep berat dan massa sulit untuk dipahami dan sering bingung. Karena itu, penting untuk membedakan antara dua konsep dan gunakanlah istilah yang benar dari tahap awal pengajaran kita. Dari buku ini yang saya pahami, berat adalah kekuatan karena gravitasi yang bertindak pada objek dengan massa semakin besar gaya menariknya ke bawah. Agar lebih mudah memahaminya, silakan kita lihat gambar 9.12. Di situ ada gambar timbangan, dan jika kita menempatkan objek yang ingin kita ukur pada satu sisi keseimbangan, kekuatan gravitasi menarik ke bawah pada objek akan mengarah keseimbangan ke sisi itu. Dan jika kita kemudian tempatkan objek lainnya yang kita tahu, kemudian kita akan mengetahui massa mereka. Jadi pada sisi kiri, di situ adalah tempat objek yang ingin kita ketahui massanya. Itu adalah berat karena di situ ada kekuatan gaya gravitasinya. Kemudian di sisi satunya lagi itu adalah massanya. Jadi kita juga bisa mengatakan bahwa objek pada kedua sisi neraca memiliki berat yang sama. Oleh karena itu, meskipun massa dan berat adalah sifat yang berbeda, kita bisa melihat bahwa mereka saling ada keterkaitan. Selanjutnya, silakan dilihat halaman 150. Di sana ada gambar 9.13. Untuk berat, karena sebenarnya adalah kekuatan yang bertindak massa, kami mengukurnya di unit kekuatan yang merupakan Newton. Di bumi, kekuatan 9,6 Newton, bertindak dengan massa 1 kg. Di gambar tersebut menggunakan meter gaya. Jika kita menaruh objek atau benda di bawah itu, anak panah bergerak di sepanjang skala. Setelah kami mendapatkan ukuran di Newton, kami bisa mengubahnya ke kilogram dengan membaginya dengan 9,8. Intinya dari massa dan berat, massa dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan satuannya Newton, sedangkan berat tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga dimanapun tempatnya nilainya akan sama. Satuannya adalah kilogram. Pembahasan selanjutnya yaitu suhu. Secara tidak langsung kita telah merasakan suhu dengan tubuh kita. Sebagai contohnya, ketika kita menyentuh benda panas atau dingin, kita akan seakan-akan merasakan transfer energi kepada jari kita. Namun di sini kita mengukur suhu menggunakan termometer cair seperti pada gambar di slide PPT atau di modulnya, silakan dibuka. Jenis termometer ini berisi cairan air, merkuri atau alkohol yang digunakan dalam bungkus di dalam gelas. Untuk cara pengukurannya, kita bisa meletakkan termometer ini
dalam suhu panas atau yang suhu dingin. Kemudian cairan tersebut akan berkembang atau kontraksi yang pada akhirnya cairan tersebut dapat dibaca dalam skala menunjukkan suhunya. Seperti pada Celcius, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius sedangkan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Selain Celcius, ada juga beberapa skala dari suhu, contohnya Fahrenheit yang memiliki kalibrasi yang berbeda dan Kelvin yang skalanya standar dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu. Titik kunci untuk mempertimbangkannya yaitu waktu adalah konsep sulit untuk mengajar. Dimulai dengan sejarah waktu bisa menjadi keduanya menarik dan relevan untuk pemahaman topik ini. Sebuah kejadian yang jelas bahwa kita bisa mengaitkan dengan siang hari menuju malam hari. Sekali lagi, seperti letak, kita dapat menaklukkan cahaya atau radiasi lebih akurat dari apapun. Oleh karena itu, untuk unit berdasarkan ini kita menggunakan jam matahari. Dengan waktu berdasarkan perkembangan hari ini, instrumen awal untuk mengukur waktu berdasarkan gerakan matahari. Bisa dilihat pada slide gambar 9.15. Di situ adalah gambar jam matahari. Jadi, tergantung posisi matahari akan melemparkan bayangan yang mengindikasikan waktu perkiraan di jam matahari. Kemudian, untuk lebih akuratnya, kami menggunakan instrumen mekanik. Untuk lebih akuratnya, pengukuran waktu dengan instrumen mekanik, yaitu jam. Kita mengasosiasikan pengukuran waktu hari ini dengan wajah jam. Silakan dilihat gambar 9.16. Di sana memiliki jarum yang lebih pendek secara tradisional. Tentu saja pada jam tersebut tidak menunjukkan apakah sekarang waktunya pagi hari atau malam hari. Untuk keakuratan yang lebih besar, kami mempunyai 1 menit. Pada gambar 9.16 ditunjukkan 11 jam dan 0 menit atau 11.00 pagi atau malam hari. Untuk ketepatan yang lebih besar, jam memiliki detik yang membuat waktu penuh semenit. Memang membingungkan. Oleh karena itu, kita akan mengacu pada 11 lebih 15 menit, yang artinya 1/4 jam dari jam 11 atau 12 kurang 10 menit yang artinya 10 menit lagi untuk sampai ke jam 12. Kami juga memiliki cara digitalnya untuk menampilkan waktu. Bisa dilihat gambar 9.17. Di sana Di sana, 2 digit pertama menunjukkan jam dan 2 digit kedua menunjukkan menit. Beberapa jam digital menunjukkan waktu dengan format 24 jam, yang artinya jam berubah tidak dari angka 1 sampai 12, tetapi dari 0 sampai 23. Ini berarti kita bisa mengetahui apakah itu waktu pagi atau sore hari. Jadi, 00.12 adalah 12 lewat 12 menit di pagi hari, sedangkan 12.12 adalah 12 lewat 12 menit di sore hari. Proses pengukuran lebih peduli dengan gagasan detik waktu. Dan seperti yang kita katakan sebelumnya, menit digunakan sebagai unit ilmiah untuk mengukur waktu periode. Kita masih bisa menggunakan beberapa detik, menit, atau jam. Atau bahkan kita bisa menggunakan pecahan detik seperti milidetik. Kita mungkin menggunakan instrumen yang hanya mengukur beberapa durasi daripada memberitahukan waktu, seperti contohnya stopwatch. Silakan dilihat pada gambar 9.18. Kita hanya berkonsentrasi pada memberitahu waktu dengan cara meminta anak-anak mengenali contoh yang berbeda dari setiap wajah jam, maka konsep waktu mereka akan berpisah dengan konsep pengukuran.
Jadi salah satu cara untuk mengaitkan waktu dengan pengukuran adalah untuk tetap diingat bahwa memberitahu waktu dengan cara mengukur jangka waktu sejak pagi dan sore hari. Alat ukur yang terakhir adalah uang. Meskipun uang secara umum termasuk sebagai pengukuran, Dickson berpendapat beberapa perbedaan antara uang dan pengukuran. Yang pertama, tidak ada skala absolut untuk nilai moneter yang dapat kita rujuk, karena biaya suatu benda ditentukan oleh setiap orang. Yang kedua, uang terpisah karena kita hanya bisa turun ke denominasi uang terendah. Misalnya, koin 1 pence di Inggris, ini adalah batas keakuratan uang. Yang terakhir, uang diwakili oleh pertukaran peralatan fisik yang sepakat untuk memiliki nilai-nilai tertentu. Penggunaan uang lebih terkait dengan pertukaran barang. Oleh karena itu, dalam konteks pengukuran, penting untuk kita mengakui bahwa nilai-nilai moneter harus dihapus untuk objek, meskipun tidak seperti sifat lain. Dalam hal ini, tidak ada yang menyetujui skala atau instrumen dalam mengukur uang. Di luar konteks pengukuran, kita bisa menggunakan uang untuk belajar menggunakan dalam pertukaran barang. Dan kita perlu mengenali bahwa koin yang berbeda, maka berbeda pula nilai-nilai relatifnya. Ya, yang selanjutnya yakni kesalahpahaman dalam tindakan. Maksudnya dalam pengajaran itu ada kesalahpahaman, yakni dari siswa itu biasanya dari panjang dan luas itu siswa sulit menggunakan alatnya. Misal dia mengukurnya titik pertama itu dari 0 atau angka 1 biasanya terjadi, dan panjang dan luas itu padahal berbeda. Kalau panjang kan pakai milimeter atau sentimeter, dan luas menggunakan meter persegi itu satuannya. Sedangkan sudut itu kesulitannya siswa itu dalam menggunakan alat yakni busur. Yakni banyak murid yang percaya bahwa ukuran sudut dan pengukurannya merupakan konsep yang sulit. Banyak murid yang percaya bahwa ukuran sudut tergantung pada panjang lengan harus horizontal dan arah sudut berlawanan arah jarum jam. Jadi intinya siswa itu sulit membedakan atau menggunakan alat ukurnya, ya. Dan masalah serupa di dalam pengukuran itu kesulitan dengan alat pengukur seperti membaca skala. Dari semua pengukuran, siswa itu yang sulit adalah dalam menggunakan alat ukurnya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.